Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Adik Resto Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi, dan seperti biasa di perdagangan hari ini kita berada di weekend tanggal 3 Februari 2024. Mari kita lihat ada sentimen apa aja untuk market. Hari Sabtu biasanya nggak terlalu banyak sentimen, market-market juga pada closing ya, khususnya market saham, forex, komoditi itu closing di hari Sabtu waktu Indonesia. Dan tentunya nggak akan banyak perdagangan lagi teman-teman. Biasanya juga dalam weekend volume perdagangan cenderung mengalami penurunan. Kita review sekilas saja apa yang terjadi di perdagangan kemarin. Jadi kemarin kita dapat beberapa data yang cukup penting. Salah satunya adalah Atalanta Fed GDP. Ini data soal pertumbuhan ekonomi di negara bagian Atalanta di Amerika Serikat, di mana trennya mengalami pemulihan yang bagus. Kemudian ada data non-farm payroll di perdagangan kemarin. Datanya juga mengalami tren peningkatan. Selain itu ada unemployment rate, data soal pengangguran gitu teman-teman. eh, Hasilnya stagnan sama seperti bulan kemarin. Dan itu sih beberapa rilis data yang mungkin memberikan impact terhadap market. Kemarin juga market cukup volatile ya ketika menjelang closing teman-teman untuk perdagangan di Amerika Serikat. Dan untuk next week atau minggu depan kita akan dapat beberapa sentimen sepertinya yang cukup penting. Data ekspor import untuk Amerika Serikat, lalu beberapa member FOMC seperti Mester dan Bostic juga akan speech. Lalu dari Amerika Serikat ada data soal crude oil inventory, kemudian data CPI untuk China. Ya, itu sih beberapa event initial jobless claim juga untuk Amerika Serikat. Ya, itu beberapa data yang mungkin cukup penting untuk minggu depan ya. Tapi kalau kita lihat dari data-data ini sih, menurut saya tidak akan memberikan impact yang sadis untuk market. Seperti contohnya kalau ada rilis data soal inflasi, CPI, PPI, PCE, atau ada Fed yang meeting, nah itu biasanya baru market akan sangat-sangat volatile. Minggu depan ya seperti biasa aja sepertinya teman-teman. Nah, ini adalah rangkuman ya untuk weekly, apa aja sih yang sudah terjadi di market kripto dalam semingguan terakhir. Ini reportnya dari Wu Blockchain. Yang pertama, Fed akhirnya memaintain untuk interest rate-nya bertahan di 5,25% sampai 5,5%. Jadi Fed kemarin nggak menaikkan suku bunga ya, suku bunganya dipertahankan karena Fed masih mau melihat inflasi mengalami tren penurunan sampai target mereka PCE core PCE di 2,0%. Kemudian ada data juga dari BlackRock, planning untuk periklanan ya, advertising ETF mereka. Jadi Google kan udah memberikan izin tuh untuk perusahaan-perusahaan ini mengiklankan yang namanya produk dari ETF mereka di platform milik Google seperti YouTube ataupun di pencarian Google itu udah akan bisa muncul teman-teman. Lalu dari berita yang lain ada Harvest Fund Management. Ini adalah manajer investasi yang pengen untuk mengajukan ETF spot Bitcoin di market Hong Kong ya, dan kemudian akan dilanjutkan tentang ya kalau berhasil akan dilanjutkan tentang Ethereum ETF juga di sana. Itu dari market Hong Kong. Kemudian ada DC Bank. Ini adalah bank dari Jerman yang dikabarkan itu pengen menyediakan yang namanya ya seperti program exchange gitu teman-teman. Apakah ini dia dalam satu perusahaan atau akan berkolaborasi ke depannya? Ya masih belum tahu. Tapi ini adalah salah satu berita yang bagus ya. Akan ada cryptocurrency trading dan option juga yang akan mereka luncurkan. Sebuah platform gitu teman-teman. Kemudian dari berita yang lain ada Vitalik yang kemarin sempat discuss terkait dengan prospek daripada blockchain sama AI ya. Ini kemarin token-token AI pada rally teman-teman karena sentimen dari Vitalik Buterin. Lalu dari Ethereum juga masih bakalan melanjutkan untuk upgrade mereka ya. Sepolia testnet sudah dilakukan dan lanjut ke Denkan upgrade. Ini akan menjadi salah satu upgrade penyempurna untuk jaringan Ethereum, yang mana Sapela upgrade ini akan ya di bulan Maret katanya teman-teman.
Startnya akan dilakukan dan tentunya diharapkan sih bisa berakhir teman-teman di tahun ini ya. Artinya upgrade-nya selesai, nggak ada masalah. Dan itu kemudian berita dari Binance, ada beberapa berita dan juga poin. Yang pertama adalah Binance telah setuju untuk deposit aset klien mereka itu dipegang oleh custody independen. Artinya adalah dana mereka, dana dari Binance itu tidak disimpan oleh Binance sendiri, melainkan dia disimpan di pihak ketiga. Di sini sih yang dipilih adalah salah satu bank dari Swiss yang namanya Signum Bank dan juga Flow Bank. Itu kemudian dari regulator Binance akan kembali melanjutkan melakukan penetrasi ke market dari UK ya, market dari Inggris teman-teman, karena kemarin kan mereka sempat ditolak nih Binance masuk ke UK ya. Kemudian ini ada Hamas victim sue Binance alleged aid terrorist. Ini kabar yang kurang bagus memang dari kemarin karena Binance ini sering dikait-kaitkan sama yang namanya kegiatan mentransfer dana teman-teman dari perang Timur Tengah ya. Itu dari Binance, kemudian ada berita-berita yang lain masih banyak sih, tapi ya oke lah. Itu kurang lebih berita-berita big picture-nya kondisi market saat ini. Kemudian berita yang lain ada datang dari perusahaan yang sudah bangkrut yaitu Genesis, yang dikabarkan ini bakalan melakukan likuidasi aset mereka. Genesis ini adalah salah satu anak perusahaan dari Digital Currency Group atau DCG yang juga mengalami collapse di tahun 2021 kemarin ya, kasus bear market yang sangat besar teman-teman, mulai dari runtutan Terra Luna sampai FTX, DCG kena dan akhirnya ya perusahaannya bangkrut dan harus melakukan pengembalian dana nih untuk para investor-investornya. Kemudian berita yang lain juga dari OPNX, ini adalah salah satu exchange yang juga berhubungan terkait dengan kasus dari Three Arrow Capital. Three Arrow Capital juga adalah salah satu perusahaan yang meramaikan bear market kemarin di 2021 karena perusahaan tersebut collapse. Ini adalah salah satu anak perusahaannya yang juga collapse teman-teman. Jadi asetnya akan dilikuidasi lagi. Kemudian dari berita yang lain ada BlackRock, diam-diam udah punya 3 miliar ya, 3 miliar dolar berupa Bitcoin. Kemarin beritanya baru di 2 miliar. Ternyata BlackRock diam-diam melakukan akumulasi terkait dengan outflow yang terjadi pada GBTC ya. Grayscale Bitcoin Trust itu terus mengalami outflow dan beberapa dana masuk ke BlackRock teman-teman. Berita yang lain datang dari Thailand SEC ya. Platform bursa Zipmex itu dikabarkan berpeluang untuk suspend lagi terkait dengan masalah likuiditas teman-teman. Likuiditas mereka seret ya. Ini adalah salah satu exchange yang harus hati-hati teman-teman, karena ini udah menjelang menuju ke bangkrutan gitu. Jadi waspada buat teman-teman yang masih pakai exchange Zipmex, please dicek. Saya sendiri pakai kemarin. Saya cek ternyata melakukan withdrawal sangat susah karena likuidasinya sangat-sangat kecil teman-teman. Jadi ya kurang begitu bagus kabarnya. Lalu berita dari US Governance Survey Crypto Mining Impact on Electric City Use. Jadi ini adalah salah satu survei yang dilakukan oleh salah satu badan pemerintah Amerika Serikat terkait sama crypto mining tentang penggunaan listrik teman-teman. Tahun-tahun ke depan kita kan bakalan masuk ke fase green energy, di mana diharapkan tidak akan lagi menggunakan sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Kita pengennya beralih ke teknologi-teknologi yang baru, yang ramah lingkungan teman-teman. Dan ini tidak hanya terjadi di di suatu negara, tapi terjadi di semua belahan dunia, teman-teman. Jadi diharapkan energi terbarukan ini akan menjadi concern. Makanya crypto mining itu bisa dibilang menjadi salah satu industri yang sepertinya masih akan berpotensi untuk diserang terkait dengan penggunaan energi yang dipakai. Meskipun kalau kita lihat dari data, semakin lama ternyata teknologi komputer itu makin lama makin efisien loh teman-teman. Jadi sih harusnya news-news seperti ini nggak lagi memberikan impact yang sangat signifikan terhadap market. Tapi ya nggak tahu, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Kemudian dari lanjutan dari kasus hack yang menimpa XRP,
ya. Ripple co-founders wallet itu dikabarkan Binance melakukan frozen terhadap wallet yang terkait sama pemilik dari co-founders Ripple. Artinya adalah co-founders Ripple ini punya akun di Binance. Nah, akunnya tersebut, akun walletnya itu diblok, teman-teman. Diharapkan supaya tidak ada lebih banyak transaksi kripto di sana, ya, karena masalah dari exploit yang terjadi pada Ripple dalam beberapa hari terakhir. Jadi dikabarkan tanggal 31 Januari itu ada Chris Larsen, salah satu co-founder dari Ripple yang kena hack. Ya, kita udah bahas kok sebelumnya di video-video di channel ini. Tapi ya akhirnya Binance juga ikut tuh bantu teman-teman. Jadi di blok sementara, di freeze istilahnya seperti itu, supaya tidak bisa ada transfer dana sampai kira-kira aman teman-teman. Setelah itu baru akan dikembalikan lagi, dibuka kembali oleh Binance. Jadi ini upaya yang cukup bagus sih, mengantisipasi. Kemudian berita yang terakhir itu dari VSFG menyatakan jika ETF spot Bitcoin berhasil diluncurkan di Hong Kong pada kuartal pertama, pihaknya berencana mengajukan ETF spot Ethereum. Jadi ini salah satu hedge fund dari Asia, teman-teman, yang tentunya bakalan meluncurkan untuk Bitcoin ETF di market Hong Kong. Jadi salah satu narasi yang mungkin bisa memberikan impact juga terhadap market Bitcoin. Oke, teman-teman, rilis data cukup random ya. News-news hari ini sangat-sangat random. Itu berarti tidak ada konsentrasi news terhadap suatu sentimen atau narasi pada market. Bitcoin merespon dengan ambigu kalau menurut saya. Pergerakan Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran 43.100. Bitcoin bergerak sideways dalam beberapa waktu. Dari DXY atau indeks dolar itu mengalami tren peningkatan 0,8%, sementara dari S&P 500 yang sempat turun kemarin kembali mengalami rally dan spike yang lumayan signifikan dan ditutup hijau di perdagangan kemarin. Namun dari gold sendiri justru mengalami tren pelemahan. Jadi market benar-benar mix, ambigu. Dari Bitcoin sendiri, kalau saya perhatikan pergerakan Bitcoin masih tetap kuat ya. Teman-teman, di time frame daily ini so far masih cukup strong. Untuk Bitcoin lagi coba untuk nembus level 43.600. Di sana ada resistance Fibo 50% dan masih akan ada satu resistance penting lagi untuk ditembus pada Bitcoin, yaitu di kisaran level 44.800. Jadi ingat, Bitcoin masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Even teman-teman lihat Fed posisinya sangat hawkish ketika Fed meeting kemarin di hari Kamis. Ya, jadi meskipun masih hawkish, kemarin Fed sempat menyebabkan market crash, tapi akhirnya market recover balik, teman-teman. Kalau kita lihat ya dari pergerakan Bitcoin ketika crash kemarin, itu memang terjadi tekanan jual yang lumayan signifikan. Tapi nggak berlangsung lama, sepertinya buyers membalikkan keadaan. Ada spike naik dengan volume perdagangan yang bagus dengan pergerakan smart money yang juga lumayan oke, teman-teman. Tapi sayang sekali level 43.600 itu selalu gagal untuk ditembus oleh pergerakan dari Bitcoin. Tapi overall sih kalau saya perhatikan 1-2 hari terakhir Bitcoin hanya sideways, nggak kemana-mana, nggak jauh-jauh dari level 43.000. Dengan artian kita masih harus menunggu kemana pergerakan Bitcoin ke depannya. Untuk saat ini jangka pendek saya rasa belum dapat kemana arahnya teman-teman, karena ya itu dari ketidakjelasan pergerakan dari Bitcoin. Apalagi kalau kita lihat di time frame daily, 1 jam, di time frame 1 hours itu pergerakan Bitcoin nggak kemana-mana, bener-bener flat sideways, volumenya sometimes naik, sometimes turun, smart money juga kadang masuk, kadang hilang. Jadi kayak scalping gitu, teman-teman. Smart money-nya pada scalping, ya. Bitcoin belum jelas arahnya kemana. Dari MACD juga tidak memberikan indikasi yang pasti. Coba kita lihat dia dari RSI, Relative Strength Index. Oh, juga sama. Menurut saya, RSI juga masih dalam tren penurunan yang belum begitu memberikan impact terhadap pergerakan selanjutnya pada Bitcoin. Jadi belum ada sebuah indikasi kemana arah pergerakan Bitcoin. Tapi tetap teman-teman harus waspada dalam posisi sekarang. Kita masih akan berpeluang Ether itu naik ataupun turun. Ya, at least pada jangka waktu pendek, saya rasa masih akan sangat-sangat berbahaya buat market, khususnya bagi mereka yang trading di market futures. Kayaknya pakai
pakai leverage yang terlalu tinggi bukan hal yang ideal di perdagangan sideways seperti sekarang ini. Jadi bisa dikurangi untuk resiko kalian ya. Jadi paling kalau dari saya sih gitu, outlook saya hari ini mungkin masih bakalan sideways, apalagi volume juga masih bakalan turun. Tapi untuk long term atau bukan long term sih, tapi untuk mid term lah, jangka menengah lah teman-teman. Mungkin itu dalam beberapa bulan. Saya pribadi masih tetap expect ya pergerakan Bitcoin akan melanjutkan fase koreksinya, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari sekarang, pergerakan Bitcoin udah mulai lesu ya, perdagangannya udah mulai lesu. Cuman untuk pasti atau enggaknya, kita masih harus melihat dua level resistance ini bisa dipertahankan atau tidak, yaitu di kisaran 44.800 sampai dengan 43.600. Jadi paling gitu aja deh buat update kali ini. Market cukup mix juga ya. Hati-hati buat teman-teman yang trading, dan semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Aku udah share linknya di kolom deskripsi bagi teman-teman yang mau join ya. Ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.